Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Dumadi matur sembah nuwun. Jangan lupa saya ucapkan khususnya buat teman-teman semuanya yang selalu support, like, subscribe, apalagi yang sudah share atau membagikan video-video saya ke teman-teman yang lainnya. Semoga panjenengan semuanya selalu diberi keberkahan, diberi kesehatan, kelancaran rezekinya, dan juga selalu diberi kemuliaan dari Tuhan dan alam semesta. Pada kesempatan kali ini kita masih ngopi bareng lagi, tetapi yang saya ambil tema di sini memprogram lalu kita sambungkan dengan metode pernapasan. Jadi ini sebenarnya penggabungan afirmasi dan juga olah nafas. Ada kata-kata bahwa doa bisa merubah segalanya. Itu bisa jadi apabila dalam berdoa kita benar-benar tahu arah doa kita ataupun paham dengan apa yang kita inginkan. Dan di saat kita paham, kita juga harus mampu menyambungkan frekuensi pikiran kita ke seluruh makhluk di alam semesta ataupun makhluk-makhluk di sekeliling kita, bisa sesama manusia ataupun dan yang lainnya. Banyak juga orang yang berdoa tetapi doanya susah banget untuk terkabul. Ya karena doanya hanya diucapkan, hanya ucapan saja, dan dia sendiri tidak paham dengan makna dari doa itu tersebut. Makanya otak itu mau mencerna kata-kata jenengan ya susah. Nah, di saat otak susah mencerna apa yang menjadi permintaan jenengan, maka frekuensi dalam otak jenengan juga rendah terhadap doa jenengan. Sebenarnya kalau kita paham doa itu, cukup kita pikirkan apa yang menjadi keinginan kita, kita dorong energi dalam diri kita dengan pernapasan, maka di situ frekuensi pikiran kita akan tersambung ke sesama ataupun makhluk yang lainnya. Makanya banyak pembelajaran tentang afirmasi, manifestasi, dengan cara meditasi. Kalau manifestasi atau afirmasi dengan meditasi itu tidak bisa. Afirmasi itu gabungannya harus dengan pernapasan. Karena meditasi itu ketenangan diri. Tapi kalau pernapasan itu adalah membangkitkan energi diri dalam diri kita. Makanya untuk buka cakra, buka aura, itu pakai pernapasan. Tidak bisa pakai meditasi, itu tidak bisa. Harus pakainya pernapasan.
Dan video-video sudah saya sampaikan. Cuma di sini saya memang Anda harus mencoba. Setidaknya Anda rajin lakukan. Setiap hari minimal 1 kali dalam diri jenengan memprogram pikiran jenengan tentang keinginan atau cita-cita yang ingin Anda raih dalam hidup panjenengan. Bukan diucapkan, bukan dirasakan, tapi difikirkan. Jadi kata-kata itu munculnya di pikiran, bukan di dada atau di mulut, tapi muncul di pikiran panjenengan. Kalau orang bilang di batin, batin Tuhan bukan di sini sebenarnya. Pusatnya batin itu di pikiran kita. Makanya kalau di batin itu jangan dirasakan di dada, tapi rasakan di pikiran panjenengan. Biar apa? Biar menjadi program di otak panjenengan. Dan nanti sampai dorong dengan pernapasan. Kalau pengen luas, energinya besar, pikiran, kalau ingin frekuensinya sangat besar, sampean dorong itu harus dengan pernapasan perut. Itu energinya besar. Karena perut ini unsurnya tanah, bumi. Ya, keinginan sampean itu angin. Di saat energi bumi mendorong, maka kita itu hidup lebih banyak unsurnya dari bumi. Kalau air itu bah perut. Coba panjenengan lakukan setiap doa jenengan pakai metode yang benar, pilih kata-kata yang simpel, yang mudah dipahami pikiran kita, yang mudah dicerna pikiran kita sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Sebagai contoh, tarik nafas, simpan perut. Nah, ini apa yang kamu mau? 3 bulan lagi hutang saya lunas. Keluarkan lewat hidung. Ini kita sudah menanamkan satu program dalam pikiran kita. Ini nanti kalau time-nya tepat, kekuatan energi alamnya mendorong, kekuatan diri panjenengan mendorong. Alam adalah kita, kita adalah alam. Apapun yang ada dalam diri kita ini ada pada alam semesta. Jadi sebenarnya apa yang kamu butuhkan itu sudah ada di alam semesta. Nah, tinggal kamu mencapainya, meraihnya. Nah, yang menjadi pembatas kita adalah rasa kita sendiri. Rasa khawatir, rasa was-was, rasa takut, merasa dirinya tidak mampu, itu menjadi pembatas pada diri jenengan sehingga rezeki panjenengan ataupun yang ingin mendekat kepada diri panjenengan itu menjauh. Makanya kenapa saya sering menyampaikan tentang olah pernapasan? Karena ilmu nafas ini, ilmu pernapasan itu mendongkrak energi panjenengan. Kalau meditasi itu ketenangan diri. Meditasi itu menggali solusi dalam diri, mengkaji diri gitu. Tapi kalau pernapasan ini membangkitkan energi diri. Bisa untuk penyembuhan, bisa untuk kita ulas ajaran dari kakek-kakek kita dulu aja. Ngeregeng nafas. Ucapkan sambil ngeregeng nafas. Jadi doa yang bagus itu kamu ucapkan di saat kamu menahan nafas.
Di saat kamu menahan, nah ucapan ini di mana kan? Kalau di mulut, paling di depan itu enggak dengar sudah. Tapi kalau kamu ucapkan dalam pikiranmu, maka ini akan menjadi kekuatan pikiran yang luar biasa. Jadi sampean sering-seringlah melakukan, khususnya yang punya usaha, yang banyak hutang, yang rezekinya lagi seret, rezekinya lagi mampet. Pikirkan saja. Tidak usah kita banyak bicara. Tidak usah kita banyak merasa. Kalau banyak merasa nanti sampai ngeluh. Punya hutang banyak itu ngeluh. Usahanya lagi susah ngeluh terus. Karena kamu tidak mau berpikir. Kamu ikuti rasamu, lupa berpikir. Nah, semua orang itu punya frekuensi pikiran. Kalau kamu memanggil lewat pikiran, sebenarnya mereka bisa nyambung kepadamu. Itu namanya telepati. Kebatinan itu kalau pakai rasa sampai tidak nyambung. Kebatinan itu kuncinya pakai frekuensi pikiran. Bahkan pesugihan itu pun mainnya di kekuatan pikiran. Tak ada masanya kita harus mencari sesuatu yang bisa memotivasi diri kita. Untuk apa? Untuk bangkit. Untuk berkembang. Untuk bermotivasi. Akhirnya kita bisa merubah perjalanan spiritual kita. Semua orang itu pasti pernah susah. Semua orang pasti pernah terjatuh. Semua orang pasti pernah terpuruk. Semua orang pasti pernah sakit. Dan semua orang pasti pernah merasakan masa-masa sulit. Yang bisa mengangkat mereka kembali itu bukan rasanya. Hasil dari pemikirannya. Maka berdoalah pakai kekuatan pikiranmu. Jangan hanya pakai ucapanmu. Jangan hanya pakai rasamu. Rasa itu hanya mendorong. Energinya hanya mendorong agar apa yang disampaikan oleh pikiranmu ini tersambung ke alam. Di saat alam mendengar, karena yang menghidupi kita, yang menyediakan kebutuhan kita itu adalah alam. Kita bisa hidup dari alam. Kita ada karena alam. Unsur kita itu 4 unsur alam. Kebutuhan kita itu asalnya juga dari 4 unsur alam. Kita mati kembalinya yuk ke 4 unsur alam ini. Makanya dinamakan sedulur papat. Sedulur papat itu ya 4 unsur alam ini yang bisa membantumu, bisa menyusahkanmu, bisa membunuhmu, bisa membahagiakanmu dengan keberlimpahan. Ya 4 unsur. Lah pancernya ada diri kita. Lah pancer dalam diri kita ini kita cari. Apa pancer ini puser kan? Bukan. Yang dinamakan pancer itu adalah otak kita, adalah pikiran kita. Kalau dalam ajaran letaknya mutmainah itu ada di sini. Sesuatu kebaikan itu ada letaknya di sini, bukan di sini, bukan di sini, sini. Di sini amarah, supiyah, luamah. Nah, di sini mutmainahnya. Manusia bisa jalan, bisa gerak, bisa ngomong, bisa sampean bisa ini karena apa? Perintah dari otakmu, perintah dari pikiranmu. Gitu. Maka di saat kita berkehendak, kita mau, pasti akan terjadi. Saat kita pikirkan, pasti akan terjadi. Itulah yang ada kata-kata apa? Tuhan itu mengikuti apa yang menjadi prasangka hamba. Nah, prasangka ini adalah pemikiranmu.
Tuhan itu selalu mengikuti yang menjadi pemikiranmu. Kalau kamu berpikir hidupmu susah, kamu akan susah terus. Kalau kamu berpikir penyakitmu nggak sembuh, kamu nggak akan sembuh terus. Tapi di saat kamu berpikir dengan energi yang luar biasa, maka itu akan terwujud pada diri. Kalau bahasa Jawanya, aku dudu sopo-sopo, ora bisa opo-opo, ora duweni opo-opo, ning lamun dikersakno, aku bisa dadi sopo-sopo, iso duwe opo-opo, ya iso ngopo-ngopo. Saya bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Tetapi kalau sudah dikehendaki, yang berkehendak itu siapa? Ya dirimu. Kalau kamu mau sebenarnya, lah kamu itu mau enggak kan? Kalau kamu mau, maka kamu bisa jadi siapa-siapa. Kamu bisa punya apa-apa. Dan kamu juga bisa melakukan apa-apa. Kan kalau dari konsep pesugihan, jika sudah terlanjur sumpah serapah secara tidak sadar, nama sumpah itu pasti sadar sampai. Dengan seorang guru, bisakah pikiran kita program ulang kembali? Bisa. Namanya sumpah sama orang aja. Guru dengan sampean bukannya sama, makanya yo nasi. Ya sampean tinggal merestat ulang pikiran jenengan. Sampean tuh kita itu kadang itu ketakutan dengan ulah kita sendiri. Benar itu ulah kita sendiri, tapi yo menakutkan diri jenengan sendiri. Sesuatu yang sampean buat terus menakutkan dirimu sendiri. Ada guru itu yang, kalau kamu enggak mengikuti saya terus, tak sumpahi kamu, jangan takut. Hidup kita itu bukan karena mulutnya, hidup kita itu karena usaha kita, karena kreativitas kita. Nah, mulutnya itu membutuhkan kita. Kita tidak boleh jauh itu karena apa? Kita adalah sumber ekonominya, gitu. Sama harus pahamnya di situ. Guru-guru yang mudah sumpah itu tergantung pada dirimu dia, karena dia tidak bisa menghasilkan sendiri. Makanya kamu dijadikan seperti itu. Izin bertanya, Kang Tro, untuk meningkatkan olah nafas dari 4 titik, sehari 1 titik atau bagaimana? Sehari 4 itu bisa. Sebelum tidur itu sampai perut, dada, kepala. Itu bisa setiap hari, enggak butuh waktu lama. 3 kali, udah sering lakukan itu. Sampai diserang goib ya enggak bisa. Tidur sampai lebih enak. Pikiran sampan lebih tenang karena rasa sampan turun. Kesehatan sampan ya luar biasa. Karena apa? Baper dan perut ini untuk kesehatan. Dada, kepala ini bisa dipakai untuk apa saja gitu. Nah, itu kita harus paham di situ. Di saat kita mau belajar olah pernapasan. Nah, doa yang bagus didorong oleh pernapasan. Kata-kata dari leluhur kita dulu, dari nenek buyut kita dulu. Berdoalah di saat kamu menahan nafas. Jadi saat, nah ini energi mendorong ini. Tenaga dalam kita full waktu kita menahan. Nah ini sampaikan apa yang menjadi keinginanmu gitu. Apa yang menjadi, terus kalau kamu sadar Tuhan itu Maha Kuasa, kan kamu tidak boleh memprediksi dari mana datangnya, kan bisa datang dari mana saja. Doamu itu bisa dikabulkan dari mana saja, sangkan paran dumadi, dari manapun jadi, di saat alam berkehendak kepadamu.
Rahayu Kang Tro, salam rezekiku lancar, uripku penak, oleh bojo ayu, mobil akeh, omah gede, usaha lancar. Tabungan duwe akeh. Sing penting usaha. Doa tanpa usaha nol. Sampai mau doa tiap hari tidak punya usaha itu nol, kecuali ngejebke warisan. Rezeki dari langit nggak ada, rezeki dari langit itu air hujan. Sinar matahari itu rezeki dari langit. Itu dari langit itu. Ini dinamakan bobo angkoso. Nah itu Kang, jadi ujung-ujungnya serasa diteror dari rasa ketakutan gelisah nggak karuan, makanya nggak usah ditakuti, nggak usah takut, ngsumpahi manusia saja kok. Walaupun kelasnya guru, kelasnya apa, guru kok nyumpahi, kayak lucu. Kalau sampean sudah perjanjian dengan diri sendiri, mungkin kan perjanjiannya sampean. Yang bisa membatalkan ya sampean kan. Sampean bisa sebenarnya situ. Kok membatalkan kok nyuluh orang lain kan ya lucu. Seharusnya yang bisa membatalkan dirimu. Kamu kan tahu di situ konsepnya bagaimana gitu. Kalau pengen enggak kena itu ya enggak usah dipikir. Lah kalau sampean pikir ya jadi. Enggak usah dipikir. Guru mau sumpah kayak ya terserah kamu lah, itu mulut-mulutmu sendiri kan. Karena juga bahaya orang sering sumpah itu. Kalau dia tidak sadar, sumpah itu bisa kembali ke dirinya sendiri. Kita itu nyumpahi orang sama saja menyumpahi diri kita sendiri. Itu sebenarnya. Cara menarik uang dengan pernapasan tekniknya gimana Kang Tro? Lah, itu pernapasannya digunakan. Kita pakai tenaga dalam. Bisa kita itu ngangkati lumpur, kerja bangunan, uli. Itu kan pakai pernapasan untuk menarik uang. Nanti sampai dapat uang di situ. Itu real itu. Boleh sampai lakukan. Kalau sampai pernapasan saja gini terus tahu-tahu uang datang, nggak ada bro. Maaf Kang Tro, izin tanya, apakah santet itu ada? Ada. Siapa yang bilang nggak ada? Ada. Sendawa terus Kang, pernapasannya apa? Dada, perut. Gangguan jiwa itu gampang. Tumbuk bawang putih, biarin nanti ada minyaknya, oleskan di sini dia tiap hari gitu. Biar dia mencium bau bawang, karena bau bawang itu langsung ke saraf otak. Nanti sembuh. Bawang putih loh. Terima kasih buat semuanya, dibantu like-nya juga 159 yang hadir. Semua tambah sehat, tambah makmur hidupnya, tambah luas rezekinya, dimudahkan urusannya. Yang sakit cepat diberi kesembuhan. Yang belum punya pendamping cepat punya pendamping. Yang belum punya keturunan cepat punya keturunan. Yang lagi banyak utang mendapatkan jalan untuk membayar hutangnya. Yang rezekinya lagi pas-pasan diberkahi rezeki yang banyak, biar bisa untuk berbagi dengan yang lainnya. Dan semuanya selalu diberkahi oleh Tuhan dan alam semesta. Itu doa dari saya buat panjenengan semuanya. Terima kasih like-nya sudah dibagikan. Kita belajar yang real, realistis sajalah kita hidup ini real kan gitu. Sampai semua harus sukses, harus makmur.
Kalau pengen mendapatkan kemuliaan di alam atau di dunia, sampean harus punya 3 perkara. Minimal 1 lah sampean harus punya. 1 ilmu. Sampean pasti mulia di dunia. 2 harta. 3 tahta. Jabatan, ilmu, harta. Sampean harus punya salah satunya. Kalau tidak punya, sampean ikut orang. Ikut orang itu rezekinya sudah diatur. Kalau sehari 90, sampean mau mati-matian kerja sehari tetap 90. Itu pesan dari leluhur saya dulu. Nomor WA saya ada di deskripsi. Setiap video saya itu ada nomor WA saya. Itu ada nomor WA saya. Nah, di sini memang di saat kita berdoa, setidaknya pokoknya kita sambil menahan nafas. Afirmasi itu kalau sampean ucapkan saja tidak jadi. Agar lebih kuat afirmasi sampean, agar lebih cepat terwujud, barengi dengan menahan nafas, entah di mana saja. Karena 4 titik ini juga 4 unsur alam. 4 unsur alam. Kalau pengen datang dari 4 unsur alam, itu tarik nafas, simpen bawah perut, ucapkan. Keluarkan lewat hidung, tarik lagi, simpen perut, ucapkan. Tapi harus sama doanya, jangan ganti-ganti. Kalau pengen uang, ya pengen uang aja. Besok saya dapat uang gitu dari bawah perut, keluarkan. Tarik lagi, simpen perut, besok dapat uang, keluarkan lewat hidung. Tarik lagi, simpen dada, besok dapat uang, keluarkan. Nah gitu, jadi jangan berubah-ubah doa itu. Satu aja kalau belum terwujud ya jangan pindah-pindah gitu. Dan sering-sering lakukan perenungan diri. Meditasi itu di mana kamu merenungi perjalananmu hidup selama ini, mana yang perlu kamu lanjutkan, mana yang harus kamu tinggalkan. Jadi meditasi itu meresapi perjalanan. Di saat kamu bangun, kamu bisa merubah konsep hidupmu. Kamu bisa mengkaji perjalanan hidupmu. Bukan sekedar diam, tenang. Kalau diam, tenang, dapatnya ketenangan. Meditasinya habis, yo, gak tenang lagi. Kalau besok beli rumah itu kayak terlalu ekstrim sampean berdua. Sampean harus bisa menjangkau kemampuan sampean sendiri dalam meminta itu. Tahun ini saya punya rumah lah, itu bisa. Bisa di logika itu masuk lah. Kalau besok itu sampean dapat dari mana? Tapi kalau tahun ini saya harus punya. Tahun ini hutang saya harus lunas. Tahun ini saya harus beli mobil. Nah itu masih logis banget. Mengukur kemampuan sendiri, namanya doa itu kan mengukur kemampuan sendiri. Kerjanya nyangkul. Doanya besok saya beli pesawat. Ya dari mana? Pesawat-pesawatan itu toh. Pesawatnya anak ayah sampean itu yang biasanya pakai bola. Itu bisa lah. Ya. Orang itu doa kan harus sadar diri, kemampuanmu seberapa. Yang gitu. Nomor WA saya ada di deskripsi video ini. Sampai baca deskripsinya. Gitu. Nah ini dari saya sampaikan, berdoalah di saat kamu menahan nafas. Lakukan setiap hari minimal sekali sebelum tidur dan bangun tidur. Terbaik itu di saat kita bangun tidur itu kita afirmasi diri luar biasa. Karena apa? Seluruh peredaran saraf ini longgar semua. Sampai habis istirahat karena itu. Ketenangan itu sampai dapat. Jadi di saat bangun tidur, buka mata, tarik nafas,
sampaikan di pikiran sampean apa yang sampean inginkan. Kalau mau berdagang, pengen dagangan laris terus, ya gampang, bangun tidur, tarik, hari ini dagang saya laris, sudah. Mata baru lakukan aktivitas yang lainnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ingin terhubung dengan Kang Tro, nomor WA ada di deskripsi video ini. Tidak ada admin, saya tidak punya admin, langsung dengan Kang Tro sendiri. Terima kasih. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.